Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan pelayanan, maupun kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik itu di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube, atau fitur komentar. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi saya berdua dengan narasumber, atau juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya dari diskusi kita. Pemimpin gereja, majelis, diaken, dan hamba Tuhan seringkali menjadi kelompok yang bersitegang di dalam gereja karena alasan seringkali yang sangat sepele dan tidak alkitabiah. Konflik dan perpecahan seringkali terjadi di dalam gereja karena keduanya berpikir bahwa merekalah yang memiliki gereja. Lalu bagaimana pemimpin awam seharusnya dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan? Nah, kita akan mendengarkan dari seorang narasumber, dan kali ini adalah seorang pemimpin awam yang berpengalaman, yaitu Bapak Frans Mawengkang. Selamat datang, Pak Frans. Apa kabar? Kabar baik, thank you Pak Kian atas undangannya di forum ini. Terima kasih juga, Pak, untuk kesediaannya untuk mengisi di acara Ngopas kali ini. Mungkin kita akan berkenalan dulu pertama-tama dengan Pak Frans. Bapak bisa sedikit bagikan mengenai keluarga Bapak dan sejarah pelayanan mungkin yang Bapak pernah lakukan. Baik, nama saya Frans Mawengkang. Keluarga saya memiliki 3 orang anak. Secara pelayanan saya diberikan kesempatan dan berkat daripada Tuhan untuk boleh melayani. Pertama-tama di dalam kepengurusan di gereja, sebuah gereja Injili berlatar belakang Mandarin. Dan sekarang ini saya join sudah, kalau tidak salah, sudah 12 tahun lebih, juga di dalam kepengurusan untuk sebuah gereja Reform Injili di Jakarta. Selain itu juga saya beberapa kali terlibat dengan lembaga-lembaga atau yayasan Kristen yang lebih mengarah kepada lembaga penginjilan. Gitu. Itu mungkin sedikit latar belakang saya. Nah, pertanyaan yang berikut ialah, kenapa kita membicarakan topik ini? Apa pentingnya? Khususnya pemimpin awam dan majelis seringkali bersitegang dengan hamba Tuhan, gitu ya. Pertanyaannya ialah, kenapa hal ini terjadi? Ya, waktu Pak Kian menceritakan kepada saya mengenai topik ini, ya memang inilah yang pernah saya alami juga begitu ya. Selalu ada kadang-kadang konflik begitu ya, perbedaan antara yang namanya dalam kepengurusan gereja yang memiliki latar belakang hamba Tuhan full time dan orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai orang awam. Dan itu terjadi di mana-mana ya, dan bahkan kalau kita melihat ada beberapa juga perpecahan gereja terjadi ya gara-gara mungkin secara tidak langsung adanya berhubungan dengan isu-isu semacam ini begitu. Jadi ini topik yang sangat relevan sekali untuk dibahas begitu. Jadi kelihatannya betul-betul penting dan krusial ya Pak ya. Banyak gereja pecah. Betulkah menurut Pak Frans karena hal ini? Betul, betul sekali gitu kan, karena di sini selalu terjadi ketegangan dan juga karena ada perbedaan. Kalau saya lihat tuh problemanya adanya ke perbedaan latar belakang ya daripada kedua sisi ini, dan tidak ada satu arah yang mungkin kemana yang seharusnya dipegang oleh kedua belah pihak tersebut begitu supaya hal ini tidak terjadi. Ya, jadi kelihatannya ada perbedaan ekspektasi, ada perbedaan sebuah harapan dari hamba Tuhan dan dari para pemimpin rohani kelihatannya ya Pak ya. Jadi sepertinya mungkin itu salah satu observasi yang Bapak tadi katakan. Nah, saya yakin dan percaya Pak Frans banyak pengalaman juga ini dalam khususnya melihat hubungan antara pemimpin awam dengan hamba Tuhan. Yang saya kepingin tahu ialah secara umum bagaimana observasi Bapak? Misal contoh lah, kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan baru datang ke sebuah gereja, kira-kira bagaimana itu sebetulnya para pemimpin awam itu bersikap
terhadap hamba Tuhan yang baru ini, yang baru masuk ke gereja? Jadi mungkin pada umumnya, dan ini juga terjadi pada waktu awal-awal pelayanan saya di dalam kemajelisan ya, pada waktu kita melihat ada hamba Tuhan, apalagi yang baru begitu ya. Kita mungkin memiliki pandangan bahwa oke, ini namanya kemajelisan itu kita seringkali orang awam menganggap ini sebagai sebuah seperti menjalankan sebuah organisasi biasa gitu. Nah, di sini kita melihat hamba Tuhan itu kok kurang di dalam pemahaman ya kalau kita bicara itu konsep leadership kepemimpinan ya. Lalu yang kedua kita menganggap ini kan pada waktu kita menghadapi permasalahan-permasalahan gereja berhubungan dengan interpersonal relation ya di kalangan jemaat begitu. Kelihatannya kok hamba Tuhannya kurang bisa memiliki pengalaman begitu ya untuk menangani hal-hal semacam ini. Sedangkan kita sebagai orang awam yang misalnya sudah merasa kita sudah masuk ke dalam organisasi di perusahaan dan lain sebagainya, kita merasa memiliki lebih banyak pengalaman daripada mereka. Dan memang ini saya perhatikan mungkin ada betulnya ya dalam hal ini karena khususnya bagi hamba-hamba Tuhan kita itu yang setelah lulus SMA begitu ya langsung masuk STH. Nah, sehingga mereka memang tidak memiliki exposure bagaimana yang namanya di dalam marketplace gitu. Misalnya di dalam dunia profesi segala macam. Jadi kita juga perlu memahami hal itu sehingga mereka pada waktu masuk ke dalam organisasi gereja ini berhubungan dengan orang awam. Di sini kalau saya lihat itu ada satu missing link-nya ya daripada pemahaman hamba Tuhan mengenai bagaimana melakukan yang namanya leadership kepemimpinan atau interpersonal di dalam komunikasi dalam kepengurusan gereja. Kalau itu yang saya lihat sih seperti itu. Ini khususnya bagi para hamba Tuhan yang langsung setelah high school straight masuk ke STT ya. Jadi tapi kalau saya perhatikan ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin ngambil S2-nya ya, mungkin S1-nya di bidang yang seperti biasa begitu ya. Lalu S2-nya ada panggilan masuk ke sekolah teologi dan juga mungkin mereka sempat bekerja itu agak berbeda. Ya, mereka lebih siap masuk ke dalam interaksi di dalam kepengurusan gereja. Itu yang saya perhatikan. Jadi kelihatannya tadi Pak Frans mengidentifikasikan ada kurangnya pendidikan, kurangnya pengalaman, mungkin juga kurangnya level of maturity ya kelihatannya ya, kematangan kerohanian. Jadi ini dibandingkan misalnya antara hamba Tuhan yang baru lulus sekolah teologi dengan para majelis, para pemimpin gereja yang mungkin sudah puluhan tahun ada di gereja atau bahkan juga sudah memimpin perusahaan-perusahaan yang begitu berhasil dengan struktur organisasi yang besar. Apakah seperti itu, Pak, observasi dari Pak Frans? Ya, kalau saya lihat itu juga ada betulnya ya. Jadi pada waktu itu mungkin di sini jadi gapnya makin besar begitu ya, karena perbedaan usia begitu ya. Itu potensinya kalau saya katakan ya. Tapi tergantung kalau daripada majelis awam itu walaupun sudah perbedaan usia, tetapi beliau memiliki kedewasaan segala macam, dan tentu saja hal ini dapat dihindari. Jadi ini kelihatannya bukannya dari pihak hamba Tuhan saja kelihatannya ya, tetapi kelihatannya dari pihak majelis juga kelihatannya dua arah, Pak. Apakah begitu, Pak Frans? Namanya hubungan manusia tidak bisa dari satu pihak saja ya. Tadi saya berbicara kan salah satu sudut ya. Nanti mungkin kita juga mesti lihat daripada sudut yang lain apa yang harus kita lakukan pada waktu kita treatment memperlakukan hamba Tuhan kita begitu ya. Dan menurut pandangan saya kita pun harus belajar ya untuk menghormati yang namanya seorang hamba Tuhan. Betapa muda pun usia daripada hamba Tuhan kita tersebut ya. Pertama-tama kita harus menghormati bahwa dia sudah menjalankan panggilan dia dan itu bukannya gampang. Sekarang kita tanya deh kepada orang awam yang ke dalam kepengurusan. Kalau Anda punya anak mau jadi hamba Tuhan, Anda kasih apa enggak? Nah, kan gitu ya kan. Jadi kita harus menghargai dong orang yang sudah menerima panggilan ini. Dan tentu saja setiap orang pasti perlu proses ya di dalam perkembangan perjalanan iman mereka. Demikian juga dengan hamba Tuhan begitu. Jadi kita harus pertama-tama menurut pandangan saya kita menghormati posisi mereka sebagai hamba Tuhan. Nah, kekurangan-kekurangan itu kita jalankan bersama-sama ya, kita ibaratnya bertumbuh bersama-sama karena kedua belah pihak harus bertumbuh. Bukan salah satu saja begitu.
Baik, jadi itu kelihatannya juga proses pertumbuhan ketika kita mengetahui siapa kita dan siapa yang kita layani dan bagaimana kita seharusnya mungkin melayani ya orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dalam satu gereja atau di dalam satu organisasi kelihatannya, Pak. Nah, kira-kira mungkin Pak Frans bisa observasi sikap-sikap apa saja gitu ya yang ditunjukkan oleh para pemimpin awam ketika seorang hamba Tuhan misalnya baru masuk ke dalam gereja. Ya, dan tadi Bapak sudah katakan bahwa seringkali perbedaan usia, perbedaan kematangan juga itu sangat menentukan. Tetapi apakah Bapak melihat gitu sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin awam ketika seorang hamba Tuhan masuk ke gereja? Biasanya saya perhatikan menganggap ya bahwa kalau dalam konsep struktur kemajelisan begitu ya, dalam pengambilan keputusan segala macam gitu. Majelis awam mungkin merasa bahwa saya ini udah lebih punya pengalaman gitu dalam organisasi, sehingga seharusnya saya itu lebih dapat memutuskan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dalam khotbah silakanlah hamba Tuhan yang ngomong begitu kan. Tetapi kalau dalam mengurus organisasi, majelis awam merasa saya ini lebih berhak ya, saya ini lebih bisa untuk memutuskan begitu ya. Jadi itu kadang-kadang perlu diperhatikan juga ya, tidak selalu seperti itu ya kalau menurut pandangan saya. Dan itu banyak juga disebabkan karena pemahaman akan prinsip pelayanan di gereja itu mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh para orang awam ini. Karena orang awam kan bukan latar belakang teologi ya, dan itu yang jadi handicap menurut pandangan saya ya. Dan itu mesti dipahami oleh orang-orang awam ini pada waktu mereka melayani. Jadi kalau menurut pandangan saya ini harus mereka sadari, jangan hanya menganggap oh karena latar belakang saya dalam organisasi ini sudah lebih matang, saya lebih berhak untuk mengambil keputusan dan saya lebih pasti mengambil keputusan yang lebih benar gitu. Itu menurut pandangan saya yang perlu diperhatikan. Baik. Dan saya yakin dan percaya juga ada begitu banyak hal yang menjadi gap kelihatannya antara para pemimpin awam dengan para hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau misalnya hamba-hamba Tuhannya misalnya masih muda. Apalagi kalau misalnya hamba Tuhannya kurang berpengalaman. Tetapi juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih mature, lebih matang, masuk ke dalam gereja, begitu loh Pak. Dan seringkali ini juga menjadi sebuah pergumulan begitu ya. Nah, kalau misalnya menurut observasi Bapak, bagaimana kira-kira ketika seorang hamba Tuhan yang sudah jauh lebih senior, lebih matang, masuk ke dalam gereja, kira-kira sikap apa yang diberikan gitu oleh para pemimpin awam? Kembali itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan yang senior misalnya masuk ke dalam satu gereja, belum tentu 100% terjamin gitu ya bahwa tidak ada friksi-friksi ini. Karena apa? Karena saya perhatikan bahwa masing-masing gereja itu sudah terbentuk yang namanya budaya di dalamnya. Nah, tergantung daripada hamba Tuhan senior ini yang masuk ini, apakah berbenturan dengan budaya yang sudah ada ya di dalam gereja tersebut. Misalnya dia membawa satu pemikiran yang baru begitu ya, yang dimana ini berbeda dengan apa yang selama ini dijalankan di dalam gereja yang dia pegang sekarang ini. Itu juga bisa ada permasalahan begitu ya, karena dua belah pihak merasa ini kan saya biasa melakukan seperti ini, yang satu pihak merasa ini saya lebih benar. Nah itu perlu jalan keluarnya menurut pandangan saya. Jadi nggak otomatis bahwa hal ini terjadi hanya untuk hamba Tuhan yang junior saja, tetapi itu juga bisa terjadi kepada hamba Tuhan yang senior. Jadi tergantung daripada budaya gereja setempat. Jadi kelihatannya kalau misalnya kita bicara hamba Tuhan yang lebih senior, ini sebetulnya perbedaan yang terjadi ialah perbedaan kebiasaan atau perbedaan culture ya kelihatannya seperti yang dikatakan oleh Pak Frans begitu ya. Dan saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang mungkin bukan hanya terjadi di satu gereja, tetapi juga di gereja-gereja lain. Dan seringkali ketika hal ini terjadi, yang terdengar itu adalah rata-rata hamba Tuhan menjadi pihak yang boleh dikatakan kalah gitu loh. Karena apa? Karena ya gereja dikuasai oleh majelis atau dikuasai oleh para pemimpin awam. Dan seringkali pihak majelisnya menjadi pihak yang benar atau pihak yang lebih kuat gitu ya. Bagaimana observasi Pak Frans? Apakah kebanyakan memang kasus-kasusnya seperti demikian? Ini bergantung kepada struktur organisasi gerejanya ya, karena tadi saya katakan saya memiliki dua latar belakang
daripada dua gereja yang secara strukturnya Presbyterian, tetapi secara budayanya berbeda, sama sekali berbeda. Ya, kalau di dalam struktur yang di mana kemajelisan itu dominan, nah ini biasanya tadi Pak Kian katakan terjadi di mana boleh dikatakan hamba Tuhannya akan kalah karena di dalam organisasi itu lebih menekankan kemajelisannya lebih harus lebih kuat begitu dibandingkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Tetapi di dalam gereja saya yang sekarang ini itu malah terbalik begitu. Karena mereka lebih menempatkan di dalam gereja reform itu lebih menempatkan posisi hamba Tuhan sebagai posisi yang dominan dibandingkan dengan kemajelisan. Jadi tergantung di sini kalau menurut pandangan saya ya. Walaupun seperti saya katakan saya belajar daripada dua jenis organisasi gereja yang berbeda ini ternyata masing-masing memiliki keunikan, masing-masing memiliki kelebihan, tapi selalu saya melihat bahwa di dalam sebuah kelebihan sebuah organisasi atau sebuah gereja itu di situ ada letak kelemahan. Jadi masing-masing harus mau belajar juga ya bagaimana untuk improve lah di dalamnya begitu. Dan kelihatannya secara tidak langsung Pak Frans ini kelihatannya suka dengan model yang kedua nih, karena udah 12 tahun ya ada di gereja yang baru ini. Tapi menurut Pak Frans, kenapa model yang kedua ini yang lebih cocok untuk Bapak? Begitu. Saya jadi penasaran nih Pak. Atau mungkin cocok dengan framework Bapak atau dengan ekspektasi Bapak. Mungkin bisa dibagikan sedikit kepada kami. Mungkin ini saya belajar daripada pengalaman saya dulu ya. Saya dulu di kemajelisan sebagai seorang awam ya. Pertama-tama saya melihat kita pada waktu itu tidak dibekali dengan firman Tuhan yang dalam arti ya kita dengar khotbah gitu. Tapi saya ingin tekankan itu adalah secara doktrinalnya, secara teologianya. Nah, kita orang awam seringkali mengambil keputusan itu berdasarkan latar belakang kita masing-masing, berdasarkan kita misalnya dulu atau bekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Dan kalau saya melihat sendiri apa yang saya lewati pada waktu itu, mungkin juga banyak keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya, itu tidak tepat gitu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada waktu saya belajar mengenai konsep teologia yang lebih mendalam, kita tahu peran gereja itu seperti apa, seharusnya seperti apa, dan juga peran daripada kita yang melayani di dalamnya itu menurut firman Tuhan seperti apa. Ya, dan dari situ kita bisa lebih mengarah bahwa dengan otoritas berada di dalam hamba Tuhan ini, kita diajarkan untuk menjadikan intinya firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dan kita juga belajar kan di dalam firman Tuhan bahwa Kristus itu sebagai kepala. Itu firman Tuhan, Kristus yang adalah firman yang hidup itu sebagai kepala. Oleh karena itu firman itulah yang harus menjadi absolute authority daripada setiap pengambilan keputusan. Itu perlu dipahami oleh kedua belah pihak, di pandangan saya. Nah, seringkali dalam kemajelisan yang sebelumnya kita bicara gitu ya, mungkin hamba Tuhan agak sedikit ragu-ragu kadang-kadang untuk menerapkan ini karena mereka melihat kekuatan daripada organisasi ini di kemajelisan. Kalau saya ngomong begitu, saya berbenturan nggak dengan orang lain gitu kan, sehingga mereka lebih ragu-ragu untuk mengungkapkan ini kata firman Tuhan begini loh. Tapi kalau kita sama-sama diperlengkapi dengan firman Tuhan dengan baik secara teologianya, maka kita perlu ada kesamaan persepsi. Yuk, kita beda pendapat boleh. Tetapi ujung-ujungnya kita harus kembalikan kepada prinsip-prinsip firman Tuhan secara teologinya. Yang kedua juga mungkin di dalam sistem gereja saya sekarang ini ditekankan mengenai otoritas daripada para hamba Tuhan itu, dan juga kita ditekankan bahwa kita harus menghormati ya untuk hamba Tuhan kita yang kita berkatakan kan itu gembala kita ya, yang menggembalakan kita, yang akan menuntun kita melalui firman. Nah, di situ saya rasa menjadikan kemungkinan konflik itu lebih sedikit menurut pandangan saya dibandingkan dengan organisasi awam yang dipegang oleh awam yang dimana lebih dominan begitu. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Well, saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan pendapat sama sekali, ada aja. Tapi kembali kita referensinya adalah kepada firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Kelihatannya ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Pak Frans ini, bahwa pada akhirnya
firman Tuhan dan juga pelatihan dari firman Tuhan, edukasi dari firman Tuhan pada akhirnya yang menentukan sebetulnya arah daripada pelayanan kita dan mau kemana. Dan ini juga berpengaruh bukan hanya kepada para majelis atau para diaken, tetapi juga para hamba Tuhan juga bersama-sama bergumul melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini penting sekali sebagai sebuah pedoman menurut saya, karena firman Tuhanlah seharusnya memandu kita. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai how to, Pak. Jadi kita sudah belajar kan ya Pak ya tadi ya, bahwa ya ini semuanya ialah pada akhirnya bagaimana kita move on gitu, kita maju. Jadi how to Pak. Saya yakin dan percaya yang mendengarkan rekaman ini banyak juga para pemimpin awam, para majelis yang mau memperbaiki hubungan mereka misalnya dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di gerejanya, dan mereka kepingin move on begitu ya, kira-kira ke depannya seperti apa. Nah, saya yakin dan percaya dari Pak Frans yang kaya dengan pengalaman bisa membagikan sedikit saran-saran bagaimana how to di dalam rangka untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi antara majelis atau pemimpin rohani dengan hamba Tuhan. Mungkin kalau dari pengalaman saya melihat misalnya kita harus menyadari kekurangan masing-masing. Ya, dari pihak orang awam, kekurangannya tentu saja pemahaman akan teologi secara komprehensif. Oleh karena itu, sebagai orang awam yang melayani, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pemahaman-pemahaman teologi atau doktrinal yang baik begitu. Karena kalau tidak, ya ini akan menjadi masalah. Kita tidak memiliki pemahaman, kita akan membawa pola pemikiran kita yang dipengaruhi oleh dunia ini ke dalam organisasi gereja. Sedangkan gereja itu tidak bisa dijalankan seperti organisasi dunia pada umumnya, karena gereja adalah spiritual organizations begitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, pertama-tama para orang awam itu disamakan pikirannya terlebih dahulu, karena untuk menjalankan gereja kita harus menjalankan secara biblical. Nah, kalau tadi saya katakan mengenai dari pihak hamba Tuhannya, berarti hamba Tuhan juga tidak boleh berhenti belajar hanya mengenai masalah teologi ya. Ya, tentu saja teologi sangat penting untuk digali ya. Dan kembali saya selalu belajar ini adalah kalau hamba Tuhan di dalam gereja saya sekarang itu, saya sangat kagum karena mereka itu tidak pernah berhenti untuk belajar, baca buku terus begitu, baca buku teologi. Saya itu disampaikan di dalam khotbah-khotbah itu memperkaya kita yang sebagai jemaat. Tapi yang kedua juga bukan hanya masalah teologi ya, hamba Tuhan pun harus baca hal-hal yang lain. Ya, kalau misalnya mengerti mengenai filsafat, mengenai histori, mengerti mengenai masalah liberal arts, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Sehingga pada waktu kita mendengarkan seorang hamba Tuhan yang kaya akan pemahaman ini, kita sebagai orang awam kita wah, dia itu kok bisa tahu begitu ya. Jadi kalau menurut saya kedua belah pihak harus menyadari kekurangan masing-masing, tapi juga memperlengkapi diri kita daripada kekurangan tersebut. Yang penting adalah kita semua sama-sama mau untuk belajar dan bertumbuh di dalam melayani. Tapi ujung-ujungnya semuanya itu tentu saja kita harus paham bahwa setiap pelayanan, entah itu orang awam ataupun hamba Tuhan, kita itu masuk ke dalam pelayanan gereja itu untuk mengalami atau melalui satu proses sanctification, ya, atau proses pengudusan. Itu tujuan kita melayani, bukan untuk jabatan, tetapi supaya untuk diri kita itu diubahkan. Demikian juga untuk para hamba Tuhan. Menurut pandangan saya, konsep itu yang harus dipegang. Sehingga kita tahu kita sama-sama orang berdosa, melayani bersama-sama, pasti kita butuh pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan untuk lead kita supaya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan kehendak Tuhan yang suci. Jadi kelihatannya prinsipnya adalah sifat keterbukaan, mau belajar dan serius juga untuk belajar kelihatannya ya Pak ya. Jadi kelihatannya hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar harus tahu teologi ya, tetapi harus tahu mengenai organisasi, struktur organisasi, interrelasi satu dengan yang lain. Jadi seorang hamba Tuhan harus belajar dan belajar. Kelihatannya ini nggak ada di sekolah teologi ya kelihatannya ya. Dan kita harus sadar bahwa ini adalah sekolah kehidupan, di mana seseorang harus terus belajar dan mengerti begitu banyak hal di luar daripada kemampuannya.
Saya yakin dan percaya itu adalah saran yang sangat penting, bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tetapi juga untuk para majelis. Nah, mungkin apakah ada hal-hal yang lain yang ingin Pak Frans sampaikan, khususnya di dalam topik yang tadi kita bahas? Nah, kira-kira dari segi Pak Frans sebagai seorang majelis, kira-kira apakah ada saran kepada para anggota majelis yang lain supaya mereka memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di gerejanya? Dari sisi Bapak yang kaya dengan pengalaman, kira-kira apakah ada saran-saran, Pak Frans? Mungkin yang saya pelajari adalah bahwa kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kemajelisan ya atau melayani Tuhan lah pada umumnya ya, itu adalah sebuah privilege. Itu adalah sebuah berkat ya, tetapi pada waktu kita menerima ini kita mesti memahami juga siapa diri kita. Kita ini adalah orang berdosa, orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus datang menghampiri setiap kesempatan itu dengan satu kerendahan hati, humility. Dan kalau kita ketahui bahwa tujuan akhir daripada semua pelayanan itu sebetulnya adalah sanctification, pengudusan. Atau dengan perkataan lain kita seringkali menggunakan kata discipleship, ya kita seringkali menggunakan kata untuk berbuah begitu ya. Atau kita juga menggunakan kata to be conformed in Christ image, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan salah satu hal yang paling dominan yang Kristus tunjukkan adalah humility. Jadi kita harus menghampiri setiap pelayan itu dengan humility. Jangan menganggap diri kita yang paling tahu, belajar menghormati juga hamba Tuhan itu, juga belajar untuk menghormati ordo yang diberikan oleh Tuhan. Dunia ini diciptakan dengan ordo tertentu. Nah, seringkali kita manusia itu tidak menjalankan ordo itu. Kita ketahui kejatuhan manusia karena berbalik Adam dan Hawa pada waktu itu tidak menjalankan ordo daripada Tuhan. Pada waktu ordo ini dibalikan atau dilanggar, maka ini akan menjadi masalah menurut pandangan saya. Jadi belajarlah daripada diri kita juga menghormati kepada setiap hamba Tuhan ya. Dan yang paling penting kita harus paham, gereja adalah organisasi, but itu bukan organisasi dunia, tetapi this is a spiritual body ya. Dan kita ketahui dalam spiritual body ini bahwa ada pertempuran sekarang ini ya. Kalau kita belajar daripada kitab Wahyu, adanya pertempuran daripada gereja sebagai wakil Kristus dengan dunia. Dan oleh karena itu, kalau hamba Tuhan kita sebagai orang yang berjalan paling depan, maka kita wajib untuk terus mendoakannya. Ya, karena beliaulah yang menjadi gembala, beliaulah yang memimpin, yang menjadi jenderal di dalam pertemuan rohani ini. Kita harus mendoakan mereka karena umumnya pada waktu seorang hamba Tuhan itu jatuh, maka itulah iblis akan bersorak-sorai gitu. Jadi kita pun harus menjaga sikap kita, jangan sampai kita tidak menghormati ordo ini, tidak menghormati hamba Tuhan ya, sehingga iblis menggunakan itu untuk menjatuhkan gereja Tuhan. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Saya yakin dan percaya ini sebuah pembelajaran yang sangat berguna sekali dari Pak Frans kepada para majelis, kepada para hamba Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita itu telah dipilih oleh Allah untuk ada di dalam satu gereja. Itu bukan secara kebetulan, tetapi kita melayani secara bersama-sama, kita menghormati satu dengan yang lain, dan kita juga ada di dalam proses sanctification, seperti yang tadi Pak Frans katakan. Proses pengudusan di mana kita terus mendorong satu dengan yang lain untuk semakin serupa seperti Kristus. Wow, luar biasa sekali Pak Frans pembicaraan kita pada saat ini, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya Pak Frans bisa mengisi di acara Ngopas ini. Dan saya yakin dan percaya ada begitu banyak majelis mungkin yang menonton acara ini atau mendengarkan acara ini yang kepingin berubah. Dari pembicaraan kita, Pak, kalau misalnya ada satu ide, Pak, ada satu ide yang penting yang Bapak ingin berikan, yang Bapak ingin titip kepada para majelis, apakah ide itu, Pak? Apakah big idea tersebut supaya kita bisa tahu bahwa oh inilah dia yang penting dari pembicaraan kita pada saat ini? Mungkin kalau kita sebagai majelis ya, jangan merasa bahwa gereja atau Tuhan butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Itu saja. Jadi kalau kita mau mencoba memikirkan ini supaya gereja lebih baik dan lain sebagainya gitu, belajarlah untuk rendah hati, untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus dan Firman Tuhan yang mengarahkan kita. Karena kita manusia tidak mungkin menjalankan semua. Ini adalah
spiritual organization. Ini adalah tubuh Kristus yang dari surga. Kita nggak mungkin bisa menjadikan ini dalam tanda petik dengan kekuatan kita menjadi sebuah gereja yang baik gitu, atau jangan merasa bahwa diri kita tuh diperlukan. Ya, setiap pelayanan is a privilege. Setiap pelayanan itu adalah sebuah blessing bagi kita, dan dengan rendah hati kita menerima itu untuk menjalankannya, untuk memuliakan nama Tuhan kita, karena itulah tujuan hidup daripada setiap orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Itu saja. Wah, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Saya yakin ini penting untuk para majelis dan juga para hamba-hamba Tuhan, karena kita semua ada di dalam sebuah proses di mana kita terus diubahkan, semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih banyak Pak Frans untuk waktunya, dan kita akan tutup pembicaraan kita di dalam doa. Terima kasih Bapak di surga buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berinteraksi dan membicarakan mengenai hal ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus membantu gereja-gereja di mana ada kesetegangannya Tuhan, hubungan antara majelis dengan hamba Tuhan, biar kiranya Tuhan ada sebuah inisiatif, baik itu dari pihak hamba Tuhan maupun dari pihak majelis, untuk bisa memperbaiki hubungan mereka dan boleh melayani Tuhan bersama-sama, dan boleh terus diubahkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tolong bantu ya Tuhan gereja-gereja yang sedang bergumul di dalam masalah ini, dan biar kiranya Tuhan dari proses ini semuanya Engkau yang boleh dimuliakan. Terima kasih, kami diingatkan sekali lagi bahwa pelayanan ini adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada kami, sebuah kesempatan yang luar biasa emas ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Bapa semua kami yang mengambil pelayanan di gereja, biarlah kiranya Tuhan yang boleh dimuliakan. Terpujilah Tuhan namamu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.